Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Hari ini waktunya kita untuk belajar IPA. Nah, materi IPA pada hari ini kita akan membahas mengenai siklus air tanah. Jadi, silahkan dikeluarkan dulu buku tema 8-nya, kemudian dikeluarkan alat tulisnya dan mencatat apa yang akan Ustazah sampaikan. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai siklus air. Jadi pada siklus air terjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu terjadinya proses evaporasi dan juga transpirasi. Evaporasi yaitu proses penguapan yang terjadi pada permukaan air. Kemudian transpirasi yaitu penguapan yang terjadi pada tumbuhan seperti pohon, rumput, dan lain sebagainya. Setelah terjadinya proses evaporasi dan transpirasi, tahapan selanjutnya yaitu kondensasi. Nah, kondensasi ini yaitu peristiwa pembentukan awan yang berasal dari partikel-partikel air hasil dari proses evaporasi dan transpirasi. Nah, ketika semakin banyak partikel-partikel air yang terkandung pada awan, maka akan semakin hitam warna awan tersebut. Nah, ketika awan sudah tidak mampu lagi untuk menampung partikel-partikel air, tahapan yang selanjutnya yaitu terjadinya presipitasi, yaitu proses turunnya hujan. Nah, ketika turun hujan, maka air akan mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Jadi, air tersebut akan mengalir hingga ke permukaan yang rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai air tanah terlebih dahulu. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Ustazah ulang, air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Jadi, pada lapisan tanah terdapat batuan-batuan mineral dan juga akar tumbuhan, di mana ketika terjadi hujan, nah air tersebut akan turun ke bawah permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah, air tersebut akan disaring oleh batuan-batuan mineral dan juga akar tumbuhan yang ada di dalam tanah. Maka dari itu mengapa kita dianjurkan untuk menanam banyak pohon? Karena pohon atau akar pohon itu berfungsi untuk menyaring air hujan yang masuk ke dalam permukaan tanah. Nah, proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Ustazah bacakan sekali lagi. Tolong disimak dengan baik ya. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Nah, air bergerak meninggalkan tanah ke udara ini melalui proses evaporasi. Selanjutnya, air turun lagi ke dalam tanah dalam bentuk air hujan, yaitu melalui tahapan presipitasi. Air yang turun ke tanah ada yang masuk ke dalam tanah dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Jadi, ketika tanah tersebut tidak diaspal, kemudian tidak terdapat penutup seperti keramik dan lain sebagainya, maka ketika turun air hujan, air tersebut dapat masuk ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Bayangkan ketika seluruh permukaan tanah diaspal, kemudian ditutupi menggunakan keramik, menggunakan paving dan lain sebagainya, maka akan memudahkan untuk terjadinya banjir. Mengapa? Karena ketika turun air hujan tidak ada celah dan pori tanah yang membantu proses masuknya air ke dalam tanah. Jadi kemungkinan terjadinya hujan sangat tinggi seperti daerah-daerah di perkotaan. Maka dari itu kita harus memperbanyak daerah resapan agar mengurangi potensi banjir ketika terjadinya hujan deras. Nah, air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air.
Jadi bisa ketika kita membuat sumur, kita memanfaatkan adanya air tanah sebagai sumber air. Nah, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Jadi ketika tidak ada daerah resapan air tidak bisa masuk ke dalam tanah, maka air tersebut tidak tersedia. Jadi kita kekurangan cadangan air. Maka dari itu kita harus memperbanyak daerah-daerah resapan agar air selalu tersedia. Nah, daerah resapan terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Nah, ini mengapa pohon itu atau hutan-hutan sangat diperlukan untuk kehidupan kita, karena ketika tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan seperti yang terdapat pada hutan, tumbuhan-tumbuhan yang besar, maka ketika terjadi hujan, air tersebut akan langsung mengalir, tidak dapat susah untuk masuk ke dalam permukaan tanah. Nah, ketika tidak ada pohon, ketika tidak ada tanaman-tanaman yang besar, ketika terjadinya hujan, air akan mengalir, kemudian potensi terjadinya longsor sangat tinggi. Seperti itu, maka pohon itu sangat diperlukan untuk kehidupan kita karena dapat membantu proses penyerapan air dan penyimpanan air di dalam tanah. Nah, air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak longsor. Jadi, tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama ketika terjadinya hujan, ketika musim hujan, ketika turun hujan deras, maka permukaan tanah tidak akan longsor karena tanah akan tertahan oleh akar-akar tanaman yang besar. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang besar itu memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat itu berfungsi untuk mengikat tanah. Nah, ketika terjadi hujan deras, maka tidak akan mudah terjadi longsor karena tanah sudah terikat oleh akar-akar pohon, seperti itu. Selain itu, akar-akar tumbuhan juga membantu dalam proses penyerapan air ke dalam tanah dan juga proses penyaringan air sehingga air di dalam tanah jernih. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai siklus air tanah. Sampai jumpa minggu depan, semoga bermanfaat dan juga bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang belum paham silakan bertanya, dan jika ada yang belum paham bisa juga diulang kembali untuk memutar video yang Ustazah berikan. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.